PAI SMA Kabupaten Semarang, Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam MGFP PAI SMA Kabupaten Semarang, dan wabil khusus yaitu Bapak Ahmad Puri. Iya Bu. Ya, tamu istimewa karena sebenarnya beliau sudah pernah mengajar di SMA ini, jadi nggak usah kundur dulu, nggak apa-apa. Reunian di sini. Atur suwun. Dinikmati aja Pak, nggak usah buru-buru, kan sudah dapat surat tugas. Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama selalu menyanjungkan ucapan syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya dan kesempatan yang diberikan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Bapak Ibu PAI yang lain yang belum sempat hadir kali ini semoga dimudahkan segala urusannya dan semoga dalam keadaan sehat sehingga kali yang lain bisa hadir bersama-sama dengan panjenengan semuanya. Kemudian tak lupa sholawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kali kami sampaikan adalah ucapan selamat datang Bapak Ibu semuanya di sekolah kami SMA Negeri 1 Ungaran, dengan segala keterbatasan kami dalam memberikan tempat maupun akomodasi, dan semoga itu semua tidak menjadi penghalang dalam terjadinya kelancaran apa saja yang sudah diagendakan di dalam pertemuan MGFP kali ini. Dan kami mohon maaf, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permintaan maaf beliau yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini karena beliau harus mengantar putra keduanya untuk mengikuti tes UTBK di Undip, karena beliau tidak sampai hati kalau putranya kok berangkat sendiri. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf, beliau harus menemani putra. Yang berikutnya, permohonan maaf juga kami sampaikan atas segala kekurangan kami dalam penerimaan penyambutan kami maupun segala sesuatunya yang kami sediakan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan senyampang ini masih dalam suasana Idul Fitri, kami juga secara pribadi maupun institusi memohonkan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kami keluarga besar SMA Negeri 1 Ungaran, baik kepada pribadi Bapak Ibu maupun kepada sekolah-sekolah ataupun kepada institusi Depak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga menyampaikan semoga di tempat kami ini nanti apa saja yang akan dilaksanakan, diselenggarakan, baik itu pembinaan dari KASI maupun dari pengawas PAI dan agenda-agenda yang lain bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan barokah. Dan nanti kalaupun seandainya Bapak Ibu nanti kundur, kami juga mendoakan semoga Bapak Ibu semua sampai ke tempat tujuan dengan selamat, bertemu dengan keluarga tercinta dalam keadaan yang selamat pula. Dan permohonan maaf kami juga, kami tidak bisa menemani Bapak Ibu semua di sini karena kami juga seperti yang sudah disampaikan Ketua MGFP, kami juga sedang banyak kegiatan penulisan ijazah, PAT maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak bisa kami tinggalkan, sehingga mohon maaf saya pribadi tidak bisa menemani Bapak Ibu semua di sini. Dan di akhir kata
Mari kita buka dengan ucapan Bismillah pertemuan NGMP PAI SMA Kabupaten Semarang secara resmi dan insya Allah diijabah oleh Allah. Dibuka. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan saya selaku pribadi dan semoga panjenengan semuanya ikhlas dan ridho berada di sini dan panjenengan semua mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Haji Roziki Nesa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wahyu Setirni MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Ungaran, yang kami hormati pula Bapak Ibu Pengawas PAI, wabil khusus kepada Ketua Pokjawas PAI Bapak Daerah SHG Amir Mahmud MPD, calon daftar. Amin. Apa pun Pak? Ya dari rambut mugi-mugi. Amin. Kemudian Ketua MGMP PHI beserta jajarannya, tidak lupa semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Untuk itu, mari yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita masih bisa melaksanakan sebagian tugas kita sebagai seorang ASN, yaitu pengajar. Di samping itu kita juga bisa melaksanakan dalam organisasi keprofesian di MGMP. Untuk itu mari kita patut bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, dengan harapan semoga kita betul-betul diakui sebagai umat beliau dari dunia sampai akhirat. Dengan harapan pula semoga kita besok mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Untuk itu mari kita selalu perbanyak bacaan selawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SMA 1 Ungaran yang telah berkenan memberikan kepada MGMP untuk mengadakan kegiatan di SMA 1. Mudah-mudahan ini termasuk amal yang sangat baik yang nanti insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam suasana halal bihalal, masih bulan Syawal,
Kami dari seksi PAI ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyempurnakan ibadah puasa kita dan sekaligus menerima puasa kita selama Ramadan. Kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan sehingga setelah Ramadan semuanya akan meningkat sesuai dengan bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan, baik dalam rangka ibadah kita ataupun rangka melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN. Bapak Ibu yang hormati, di seksi PAI sedikit akan menyampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu semuanya dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Amal Bakti Kemudahan Agama. Ini suatu kegiatan yang sangat bagus sehingga nanti mungkin kedepannya juga akan lebih baik lagi. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada MKP SMA yang mungkin telah berpartisipasi dalam rangka pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Tidak sambut Pak? Oh, sebagian besar, ya, alhamdulillah. Yang penting ada kontribusi dari Bapak Ibu semuanya, baik yang GPAI dari Kemenak murni ataupun dari dinas. Untuk itu sekali lagi kami atas nama Kemenak mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu yang hormati, program PAI mungkin dalam waktu dekat kita akan mengadakan yang namanya sosialisasi terkait dengan pendataan PAI, baik itu siaga ataupun AMIS. Ini kami tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk GPAI diwajibkan untuk masuk pada aplikasi siaga, sebab semuanya terkait dengan peningkatan kompetensi, kemudian peningkatan kesejahteraan dan yang lain sebagainya itu sekarang berbasis pada aplikasi siaga. Ini monggo kita jangan bosan-bosan. Saya mengimbau kepada Bapak Ibu pengawas juga sering mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian terkait dengan program PAI yang kedua adalah yang sekarang baru berjalan, yaitu terkait dengan PPG. PPG sekarang dalam proses perkuliahan tahap 1. Yang mungkin dari Bapak Ibu GPAI SMA ada beberapa orang yang mengikuti PPG ini. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, program yang terakhir dari Kemenak Pusat adalah kemarin terkait dengan pemetaan kompetensi online, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Alhamdulillah, untuk SMA semuanya sudah ikut, ada 35 orang guru, yang PNS 9, kemudian yang non PNS ataupun P3K ada 26. Alhamdulillah. Ini adalah dalam rangka pemetaan oleh pusat untuk menentukan berapa nanti GPAI akan ada yang namanya pemetaan atau calon pelatih, baik itu pelatih di tingkat nasional ataupun pelatih di tingkat provinsi ataupun pelatih di tingkat kabupaten kota. Ini kemarin terkait dengan PK online. Kemudian Bapak Ibu,
terkait dengan peningkatan kesejahteraan, alhamdulillah ya, untuk seksi PAI sudah berusaha semaksimal mungkin dalam rangka memberikan apa namanya tunjangan profesi. Alhamdulillah sampai dengan bulan April sudah terencana dan sudah diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan TPG, kami saat ini sedang mencairkan yaitu THR. THR ini diberikan kepada guru PNS dan P3K. Tetapi untuk SMA dan SMK karena sudah mendapatkan yang namanya TPP dari pemerintah provinsi, untuk THR yang bersumber dari TPG tidak bisa dibayarkan, hanya untuk SMA dan SMK. Hanya untuk THR 50% dari TPG hanya untuk SD dan SMP. Untuk SMA, SMA karena status kepegawaiannya di provinsi dan saya yakin sekaligus sudah menerima yang namanya TPP dari pemerintah provinsi. Nah, siklusnya masih berbunyi seperti itu. Jadi THR 50% hanya untuk PNS dan P3K. Ini mungkin dalam minggu ini insya Allah setelah surat pernyataan bahwa GPAI itu tidak menerima TPP atau insentif dalam bentuk apapun, insya Allah nanti minggu ini akan masuk ke rekening. Tapi ini hanya untuk GPAI, SD dan SMP. Mungkin yang TK juga ketika dia sudah sertifikasi juga bisa mendapatkan itu. Cuman untuk TK kami masih minim sebab guru TK itu merasa takut ketika sudah menerima TPG sebagai guru kelas, tetapi untuk PAI masih kosong. Nah, ini sebetulnya tugas Bapak Ibu pengawas dasar untuk selalu berkoordinasi dengan guru-guru binaan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah akhir semester untuk tahun pembelajaran. Beberapa minggu yang lalu kami sudah mengirimkan link terkait laporan hasil ujian. Monggo niku panjenengan kerjakan. Juknis dulu juga sudah pernah kita kirim ke panjenengan semuanya. Untuk menghadapi suatu saat panjenengan ditagih oleh provinsi, iki panjenengan sakit menyicil dulu monggo. Itu di Juknis sudah komplit, formnya juga kayak apa, linknya juga sudah komplit. Ini terkait dengan penyampaian hasil ujian. Cuman kadang-kadang kami di sesi PAI atau mungkin di diskusi kasih tingkat Jawa Tengah kadang-kadang merasa itu gitu. Sekarang murid itu harus lulus kan, teman. Kadang-kadang nilai belum keluar tapi mereka sudah lulus. Ini sebetulnya kebijakan tidak tahu itu. Ini pernah disampaikan ketika mungkin Pak Amir juga pernah dengar ketika ada workshop di Hotel Semarang, Pak. Cerita lainnya itu Pak Dirjen PAI mengatakan itu akan merasa hebat ketika guru PAI itu menyatakan bahwa si A itu tidak lulus. Karena apa? Kalau dulu itu ada istilah kalau murid nilainya sekian kan tidak lulus kan. Sementara kebijakan pusat berapapun nilainya harus diluluskan. Ini sebetulnya juga dilema bagi guru PAI. Untuk itu dalam rangka memberikan nilai, mungkin yang namanya ujian praktek itu monggo dikerjakan.
Ini salah satu himbauan oleh salah satu pembicara di tingkat provinsi kemarin ketika ada penyusunan ujian-ujian soal. Memang kita merasa salah ketika seorang guru PAI tidak memberikan nilai kepada seorang guru PAI, tapi yang namanya itu mengulang itu memang harus dilaksanakan, sebab guru PAI itu menjadi tumpuan terkait dengan pendidikan akhlakul karimah. Bahkan Pak Kanwil pernah bilang bahwa guru PAI itu kalau dalam hidup kastanya itu kasta tertinggi dalam rangka mencetak anak didik yang mempunyai akhlakul karimah. Ini Pak Kanwil sering bilang kayak begitu. Makanya guru PAI itu sebuah pilihan yang sangat luar biasa dalam rangka mencetak anak didik yang mempunyai akhlakul karimah. Usia pendidikan kalau nggak salah sudah 115 tahun. Ini di bulan Mei ada 2 momen yang sangat penting. Satu Dikenas yang lahir kalau nggak salah tanggal 2 Mei ya 1908. Kemudian kalau yang Kitnas tadi yang kita peringati bersama dengan tema semangat untuk bangkit, itu juga sama, usianya sudah 115 tahun. Nah, monggo untuk itu kami hanya menghimbau kepada Bapak semuanya sebagai guru PAI, kita bisa ambil bagian dalam rangka menciptakan anak didik yang betul-betul mempunyai akhlakul karimah, sehingga negara akan semakin baik ke depannya. Ibu. Terkait dengan itu Bapak semuanya, dalam rangka menciptakan anak didik yang mempunyai akhlakul karimah, di monggo rohis di sekolah menjadi tumpuan, menjadi panglimanya dalam rangka melaksanakan itu. Kami ini sengaja Pak mencoba untuk menulis rohis di SMP 1 Beringin, tapi sampai sekarang belum selesai. Harapannya nanti rohis itu di SMP juga ada. Ini monggo Bapak semuanya, rohis betul-betul dikembangkan di sekolah. Cuma wanti-wanti Pak Kepala, monggo ketika mencari seorang pembina rohis itu kita harus betul-betul tahu karakternya. Mungkin di bawah pengawasan Bapak Ibu pengawas, seorang guru PAI bisa melaksanakan koordinasi terkait materi-materi apa yang bisa diajarkan pada rohis tersebut. Kemudian Bapak Ibu hormati, untuk pelaksanaan TPG atau mungkin informasi dari Kanwil bahwa sebentar lagi ada yang akan diadakan lagi yang namanya pretest. Pretest. Sebetulnya kami juga tidak senang Pak, tidak senang gini. Yang kemarin itu belum selesai, gitu. Yang kemarin belum selesai sudah banyak yang lulus pretest belum bisa ikut PPG kan. Sementara di tingkat pusat itu terus yang namanya pretest setiap tahun diadakan. Ini mungkin ya saya mohon Pak Amir dengan yang lainnya sampai ke pusat itu bisa disampaikan itu. Kalau pretest kalau bisa ditahan dulu, nggak usah ada pretest sebelum pretest yang tahun 2019 sampai dengan 2023 selesai. Sebab apa? Ketika mereka sudah sering ikut pretest itu kadang-kadang kami Pak yang diolok-olok sama guru kan Pak. Mungkin itu. Setiap tahun cuman pusat menganggarkan 5.000 orang. Kemudian kami dipaksa untuk koordinasi Pemda terkait dengan afirmasi dari Pemda. Sementara kalau SMA, SMK, Pemprov, ya, yang sampai sekarang kayaknya belum ada yang SMA, SMK dibiayai oleh pemerintah provinsi.
gitu. Yang SMA, SMK itu murni hasil pretest, kemudian mereka di ranking baru masuk kepada APBN gitu. Termasuk Pak Jamjudi itu juga karena APBN ya. Cuman sekali lagi kepada kadang-kadang mutu kita itu ya pas-pasan gitu. Kenapa pas-pasan? Ketika ada perantingan di tingkat nasional, kita itu hanya di batas aman saja, yang penting lulus. Nah, ketika ingin mencapai yang namanya APBN terkait dengan pelaksanaan PPG ya, kita nggak mungkin nyantol teman-teman. Gila. Padahal nasional cuma 5.000. Nah, termasuk ini Pak Jamjudi kan ini kan sudah 3 tahun, 2019, 20, 21, 23 APBN baru tahun keempat baru bisa nyantol. Artinya apa? Sebelum Pak Jamjudi itu juga banyak teman-teman SMA yang masuk di APBN untuk PPG. Untuk itu monggo lah. Sebagai guru PAI, jangan merasa ada di zona aman gitu. Itu penting. Terlihat kemarin ketika ada BK online hasilnya ya bagus, sangat bagus sekali. Itu apakah memang tolak ukur kita mau pakai itu monggo. Yang jelas guru PAI bukan hanya akademik yang dilihat, akan tetapi terkait dengan peningkatan akhlak juga yang namanya praktek itu sangat menentukan. Sekali lagi kita jangan merasa sudah aman. Alasan penting ini kan untuk kajian kan. Ini sering kita sampaikan. Ketika kita merasa ada di zona aman, mungkin suatu saat sekolah kita akan ditinggalkan orang tua. Sebab sekarang orang tua itu sudah berbalik pola pikirnya. Yang penting di sekolah itu ada sekolah agama, sekolah maju, mereka akan berduyun-duyun menyekolahkan anaknya di yang ada nilai tambah, bukan hanya sekolah materi umum saja, tetapi orang tua sudah melihat materi agamanya. Niki monggo sekali lagi berPAI, ini jabatan-jabatan yang sangat luar biasa, jabatan dunia akhirat kita menjadi suatu perhatian untuk kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan tadi Rohis monggo. Kami sekarang sedang mengkonsep SKROS terkait kepengurusan yang tahun 2023 sampai tahun 2024. Itu saja mungkin informasi dari PAI. Sekali lagi minal aizin faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik. Amin. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Roziki Nesa yang telah memberikan sambutan sekaligus pembinaan pada GPAI SMA. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan motivasi kepada kami khususnya GPAI untuk semakin bertambah baik ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan acara yang keenam yaitu acara MGMP yang akan diawali dengan pembinaan oleh pengawas PAI. Kepada Bapak Ibu pengawas PAI kami persilahkan, monggo kami serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Roziki SHM. Terima kasih Pak PAI menyerahkan beberapa suara, sahabat kami Bapak Masudi selaku BAP, rekan-rekan pengawas Pak Abso. Pak Abso ini hampir pensiun bulan depan.
saya mau menjadi. Sahabat kami Guntur Solihah, ini satu-satunya yang putri, pasti menarik. Sahabat kami Bapak Dr. Amin Nur Bedi, nanti setelah saya sebentar aja, saya mengawali beliau karena dia kan sudah doktor, tentu ilmunya luar biasa. Dan insya Allah nanti mohon restunya karena ini nanti beliau akan melaksanakan ibadah haji. Semoga nanti Allah memberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan rukun wajib haji dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kami dari guru-guru DAI di Kabupaten Semarang dan juga sahabat kami dari SMP, sesuatu hal yang saat ini kita hadapi. Kemarin saya sempat menjelang Idul Fitri itu diskusi bareng bersama dengan Profesor Dr. Kiai Asep dan juga Dekan Fakultas Ekonomi Undip bersama dengan salah satu pakar ekonomi. Jadi saya ambil sedikit saja karena ini materi GMB dan nanti akan nyangkut kepada kita, tapi sedikit saya sudah ajar dan Pak Aminah. Satu hal yang panjenengan sebagai guru agama, sementara yang kita didik itu adalah orang-orang yang nanti akan mengarah menjadi manusia yang profesional, di mana mereka adalah di SMA. Ini nanti sedikit menyangkut dari apa yang sebenarnya Pak Rozikin. Ternyata pada saat ini itu dunia itu dikuasai oleh 4 hal. Siapa yang bisa melaksanakan ini itu yang akan menguasai terutama dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu sekarang itu adalah bisnis. Jadi penguasa-penguasa di dalam perekonomian di dunia ini yang sekarang adalah penguasa yang menguasai bisnis itu orang-orang yang hebat, yang punya peribanan yang baik. Nah, kita sebagai guru agama, tentu bagaimana mereka melaksanakan bisnis itu yang memiliki warna keagamaan itu pasti akan berbeda. Bagaimana mereka menjauhkan dari riba dan sebagainya. Jadi peran kita ternyata begitu pentingnya akan menyelamatkan mereka bagaimana bisnis yang secara Islam itu jadi penting. Yang kedua yaitu tentang penguasaan teknologi informasi. Jadi sekarang ini orang-orang yang hebat dan bagaimana dia penguasaan teknologi ini jadi penting. Di antara teman-teman guru PA ini pun pasti mereka yang punya kelebihan dalam bidang IT-nya, insya Allah akan dilebihkan daripada teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang punya nilai lebih ini menjadi satu yang penting. Bahkan di pemerintah Indonesia sekarang IT yang diharapkan itu baru terpenuhi 5%. Artinya peluang itu masih penting. Nah, sementara guru agama apa perannya? Ada tahu di Microsoft kemarin diadakan satu penelitian bahwasanya Indonesia yang terkenal paling ramah, yang paling hebat, yang paling sopan santun, tetapi di media sosial adalah nomor 1 yang paling jelek. Artinya apa? Bagaimana berarti kita mampu membekali mereka dengan digital etika berdigital. Itu menjadi penting. Yang ketiga yaitu teknologi terbarukan. Jadi sekarang ada Tesla, ada mesin mobil pakai listrik dan sebagainya. Pembaruan-pembaruan itu menjadi suatu yang penting. Sekarang seperti di nuklir kan sekarang bagaimana nuklir itu dimanfaatkan teknologi kedokteran, teknologi pertanian dan sebagainya itu menjadi hal yang luar biasa. Ini menjadi penting manakala mereka teman-teman yang di SMA ini nanti akan meluruskan perguruan tinggi kalau kita membekali sebuah agama. Dan yang terakhir apa? Yaitu mereka yang mampu bahasanya itu adalah food and science technology. Sekarang ini kan menjadikan banyak sekali melihat makanan-makanan yang dimodernisasikan itu menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Wes, jadikan ke Solo, ke Semarang itu banyak sekali kuliner-kuliner yang baru dan mereka banyak-banyak itu udah punya kekayaan luar biasa. Tetapi kalau ini tidak punya nilai agama di situ, maka jadi apa yang diproduksikan itu bernilai tidak halal. Nah, inilah peran kita sebagai guru agama menjadi sebuah penting. Tapi ada satu hal yang pada saat diskusi terakhir, apa itu? Pekerjaan yang terbaik semuanya itu adalah yang makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi satu hal yang luar biasa, yang memadukan bagaimana kita menguasai teknologi, sisi yang lain kita bagaimana memadukan diri kita mendekat kepada Allah. Ini hal ini menjadi satu hal yang penting
kita sebagai guru agama mencoba untuk bagaimana memajukan ini menjadi suatu hal yang baik. Saya kira ini aja sedikit yang kami sampaikan karena nanti akan disampaikan Pak Amin Terbedi. Ini beliau sekaligus mau matur pada panjenengan dan juga sekaligus mau pamit mohon doa kepada panjenengan. Saya kira itu aja yang kami sampaikan di sawalnya kemarin terakhir ini ya kami pernah pengawas apabila kami dalam melaksanakan tugas ada kekurangannya, ada hal-hal yang kurang benar kepada Bapak Ibu kami mohon maaf yang lahir dan batin. Doa kami semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga Pak Amin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan bukan sebenarnya? Mungkin kepada Pak Absa untuk menyampaikan sambutan sekaligus pamitan pada yang berhormat Bapak Absa, ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Pertama yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Kasih Pak Is Rozikin Isani maka yang pada hari ini sangat ceria memberikan pembinaannya kepada teman-teman guru agama di SMA. Yang kita hormati Bapak Ketua Jawas, Bapak Dr. Amir Mahmud, MDI, tentunya di belakang Bapak kawan-kawan saya Pak Nurul Bedi dan Bu Nur Solihah, dan terutama khususnya Bapak Ketua NKRI SMA Bapak Masudi, sahabat saya yang saya hormati dan saya banggakan, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang dirahmati Allah SWT, khususnya Bapak Kiai Muhyiddin. Saya pertama kali berjumpa itu, aduh ini orang Arab kok ngajar di SMA masuk India, ganteng bagus, ini mancung gitu. Wah ini mesti orang Arab betul ini Pak. Alhamdulillah hari ini juga bisa berkenan hadir di tengah kita. Alhamdulillah Pak Muhyiddin, terima kasih sudah bisa berjumpa dengan kita. Kepada ya khususnya binaan saya ini yang masih muda-muda. Oh iya teman saya ya Pak Zaini ini sejak di SMA Muhammadiyah Salatiga ini teman mengajar saya. Alhamdulillah ini ya saya hormati masih sehat. Alhamdulillah ternyata di sekian orang itu yang paling tua saya segitu. Tapi aku tidak merasa tua, tetap pengen muda terus, tidak ingin pensiun sebetulnya. Tapi karena ya itu regulasi waktu dan memang harus undur diri untuk dia diganti dengan yang muda-muda dan yang bagus-bagus lagi seperti Pak Muhyiddin. Pak Puri ini teman saya di SMP 1 Ungaran 20 tahun. Saya mengajar di SMP 1 Ungaran, jadi kegiatan apa saja yang merewangi, mendukung dan berbagai support kegiatan apapun adalah Pak Puri ini. Pak Puri walaupun muda tapi pemikirannya sangat cerdas ke depan, sehingga saya ikut tinggal menjalankan apa yang diidekan oleh Pak Puri. Jadi ide semua di SMP 1 Ungaran itu adalah dari Pak Puri. Alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi guru di SMP 1 Ungaran. Tadi sudah disebutkan pernah mengajar di SMA 1 Ungaran ini. Pada Mas Haikal, Mas Faisal, wah ini Pak Jimin ya belum bisa sebut tadi yang saya kenal betul itu Pak Jimin Pak Haikal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini calon pengawas juga. Pak Kasih sudah turun SK-nya. Tinggal menggantikan saya. Alhamdulillah.
Oh ya belum, masih belum sampai di Kabupaten Semarang, maksudnya di sana sudah, di Jakarta sudah tertulis Pak Jimin, jangan khawatir, don't worry. Bapak Ibu semua yang saya hormati, walaupun ini saya mungkin di hari terakhir karena besok insya Allah saya itu hari ulang tahun, katanya hari ulang tahun saya besok 23 Mei. Aku mau ingat dari Pak Amir tadi, besok hari ulang tahun Pak Absoy, kita nyontoh gitu. Udah nggak apa-apa, saya agak soto aja masih terbayar ya Pak, tapi kalau di mana di Mengking Mengking ya mungkin bobuan ya, habis karena nanti bikin ya Pak. Ini ya di hari-hari akhir saya ini, walaupun saya ini masih ya di jadwalkan masih 1 minggu lagi atau 1 Juni itu pensiunnya. Kali ini kami akan memberikan beberapa hal. Sebelum pamitan, saya akan memberikan ya sedikit pengalaman saya mengajar di SMA 1 Ungaran, yang kalau saya masuk di SMA 1 Ungaran ini seperti kerajaan. Kalau di SMA 1 Ungaran pada tahun 97 itu kerajaan Majapahit, karena apa? Tempatnya itu orang tiga wis ora kaya SMP 1. Bisa kapan budget itu sing di tengah itu. Kuno banget. Tapi anaknya memang luar biasa, berkualitas. Karena basis di SMA 1 Ungaran ini yang sudah saya katakan tadi seperti kerajaan itu basisnya dari SMA 1 Ungaran. Ya taruhlah 50% siswa SMA 1 itu dari SMP 1 Ungaran. Nah, Bapak Ibu semuanya yang mengajar di SMA 1 dan SMA 2 Ungaran ini mesti mengerti apa yang hasil daripada binaan dari terutama dari pendidikan agama Islam yang dibina oleh Pak Puri dan insya Allah saya. Semua kegiatan di SMP 1 Ungaran itu semua adalah berjalan dengan baik. Kegiatannya rohis mungkin satu-satunya SMP negeri itu yang ada rohisnya ya sudah berjalan sejak tahun 97 itu baru SMP 1 Ungaran. Jadi taruhlah yang kemarin di SMA 2 itu ada mas namanya Imam, dulu bendara rohis di SMP 1, kemudian di SMA 2 menjadi ketua rohis. Sekarang sudah Kopassus. Waduh wis lumayan ya Kopassus. Ya masih kuning walaupun masih wabah bintara, tapi sudah lumayan. Ternyata juga dan di SMP 1 Ungaran itu banyak yang dari rohis, ketua rohis namanya Wisnu Mahindra. Nah, itu dia ketua rohis masuk di Akmil. Ya, sekarang sudah apa namanya sudah Letnan 1 ya, jadi Letnan 1. Alhamdulillah banyak sekali seperti itu berhasil dan sangat dekat dengan guru agama. Jadi guru agama semua di SMP di SMA itu ada sangat berat tapi mulia. Dan itu namanya amal jariahnya yang sangat besar itu di guru agama. Jadi guru agama itu sangat strategis untuk membentuk watak dan berbagai hal. Taruhlah pampenternya adalah anak SMP itu adalah SMA itu adalah guru agama. Jadi guru agama itu alhamdulillah sampai sekarang ketua rohis rombongan itu mesti ke tempat saya, ketua-ketuanya khusus untuk harus ke tempat saya untuk apa namanya halal bihalal. Jadi tempat saya alhamdulillah bersama-sama dari ketua rohis tahun sekian yang mengenal ke tempat saya. Alhamdulillah karena itu bulan Ramadan sangat dikenal oleh siswa. Dan tadi saya katakan berat dan mulia karena nabinya di SMP dan di SMA itu adalah guru agama. Kalau di sini ada 1.500 siswa yang beragama Islam, taruhlah 1.400 itu nabinya mubaligotnya, kiainya ya jenengan.
kenal Islam dan tidak kenal Islam, yang mengamalkan Islam dan tidak mengamalkan Islam itu tergantung kepada guru-gurunya, guru agamanya. Karena kita yakin bahwa setelah sekolah itu anak-anak tidak nyantri, tidak ngaji lagi, ngerti agama ya dari bapak ibu guru di sekolah. Karena itu kami mohon seperti pengalaman di sekolah dulu, guru agama harus menjadi one by one, satu persatu, untuk toharoh, untuk sholat, yang itu sangat penting dan sangat penting dan dilaksanakan sepanjang hidup. Maka tugas guru agama harus satu persatu. Anak itu toharnya benar apa tidak, tayamum bisa apa tidak, misalnya mandi benar apa tidak, mandi jeruk kita, sholatnya benar apa tidak. Ini harus dari guru agama yang satu menjadi satu persatu. Jadi pandangan itu ini gajian dan DPD itu hanya DP aja, tapi aslinya besok gajinya itu adalah di akhirat. Karena itu tanggung jawab berat yaitu dunia dan akhirat. Tapi kalau itu benar dilaksanakan oleh bapak ibu guru dan kemudian satu persatu diabdi kepada siswanya, wudhu satu-satu, jangan tidak boleh rombongan senang wudhu tidak mungkin karena guru agama. Nah, ini kurang benar, belum benar. Harus satu persatu. Perlu ujian praktek itu dicontohi dulu. Jadi tidak usah dengan wah ini penilaian jangan terfokus bahwa ini adalah penilaian harus diuji betul. Tidak usah. Agama itu tidak usah diuji benar. Standarisasi penilaian regulasinya seperti itu, tahapannya seperti itu, tetap berjalan. Tetapi nanti eksekusi nilai jasa dan nilai rapor di tangan penjaringan dan tidak boleh memberikan nilai kurang dari KKM. Bila perlu lebih dari KKM, lebih 5, 3 sampai 100 nilainya. Itu dibenarkan. Ketika kita TOT di Yogyakarta itu pernah didiskusikan dan dibenarkan. Jadi Bapak semuanya punya kekuasaan untuk memberikan nilai, walaupun nanti diprotes oleh guru yang lain. Kok bisa kamu menilai seperti itu? Yang saya lihat adalah yang saya nilai itu bukan dari kognitif saja, tapi afektif dan psikomotorik juga akan saya nilai. Jadi nilai agama itu dari berbagai macam. Jadi kalau diprotes tidak akan bisa terbantahkan oleh guru yang lain. Terus ini nilai yang pokoknya nilai baik. Jadi nilainya cuma masih medit. Kalau misalnya ada anak yang nakal, ya pokoknya dicarikan tugas, caranya misalnya Google itu segala macam kegiatan ada mau ngajar kesel ya dikasih apa yang berkaitan dengan materi yang ada, kemudian Google apa nanti presentasi beres. Nilai terus berjalan terus, nilai itu setiap hari harus berjalan. Jadi tidak wayanan nilai madang terakhir pas tes nilai jangan. Kita harus sudah punya nilai targetan dari berbagai macam kegiatan, sehingga kita ditanya oleh kepala sekolah, oleh kurikulum, ini buktinya saya nilai perhatian, nilai semakin dan sebagainya. Tapi mungkin kalau saya sekarang ya saya sudah jadul ya, karena ini kurikulum merdeka nilainya bagaimana saya sudah lupa saya. Nilainya semakin ini piye nilainya kabeh saya semakin perawannya ya sembuh saja. Semakin baik apa semakin akurat dulu. Terus yang terakhir Pak, ini masih apa ya, dengan ini rohis ini sangat penting dihidupkan di sekolah. Semua kegiatan PHBI itu bisa dilaksanakan di SMP 1 mana. Tapi kuncinya adalah guru agama harus berguiding, harus ya pinternya dengan ya retorika dengan kepala sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, retorika menjaga berguiding dengan teman-teman guru umum. Semua bisa kegiatan. Contoh yang untuk mendukung kegiatan misalnya Maulid Nabi. Nah,
besar. Biar guru-guru umum yang lain itu senang. Ada kan dengan lomba nasi tumpeng, satu kelas membuat 2, yang satu dilombakan, yang satu dimakan satu kelas. Itu guru-guru semuanya mendukung. Nah, ini sampaikan bergandeng itu dalam kegiatan itu Maulid Nabi, misalnya seperti itu. Kegiatan BAPI yang lain mungkin Isra Mi'raj, terus Ramadan itu nuzul Quran, ada Idul Adha, ada macam Muharram. Wah, ini Muharram ini paling penting dikenalkan kepada guru-guru yang lain dan siswa. Ini dengan harus 30 juz bisa diselesaikan dirampungkan dalam 1 hari oleh semua siswa. Dibagi tugas ini rokis semua yang membagi rokis. Kelas 10 misalnya, ini kelas 10 yang berapa juz, kelas berapa juz sehingga mungkin, dan itu diberikan tempat ada bakti sosial. Bakti sosialnya itu ada mie-instan boleh nanti dibagi di yatim piatu, di tempat-tempat yang perlu. Jadi itu akan guru-guru yang lain juga senang. Guru agama bisa memberikan pelatihan pada siswa untuk berbakti sosial, ya wajib itu kita yang mengenal. Dan terakhir, kuncinya kegiatan semua kegiatan itu adalah pada infak. Jadi kalau infaknya itu bisa berjalan dengan baik, guru agama hanya sebagai memilih dan pembukuan, sedangkan siswa yang mencari. Itu insya Allah terhormat. Jangan guru agama yang melakukan infak di kelas-kelas menangani dikit, jangan mau. Guru agama, biar martabatnya kita itu terjaga. Siswa saja seksi agama dalam kelas, siswa rokis yang pendanaannya itu yang kemudian yang berjalan, itu kita tinggal memanage. Jadi kuncinya kegiatan itu pada rohnya, pada keuangan. Kalau keuangan pendidikan itu bagus, infaknya bagus, ya seperti S1 Muharram itu, kalau fee yang terbangun 150 juta itu sekolah tidak menganggarkan sama sekali. Kami yang dengan Pak Puri itu yang mencari dari rokis. Jadi rokis yang diberikan kanopi di depan masjid itu yang ribannya 15 kali 15 itu adalah dari rokis. 150 juta tidak dianggarkan dari sekolah, karena sekolah pada waktu itu habis dari SP itu pelarat. S1 itu pernah jatuh luar biasa, membangun bayar air tidak bisa, bayar listrik tidak bisa, apa BGTT utang-utang. Maka kalau Pak Absom bangun 150 juta itu apa bisa? Banyak protes seperti itu, tapi alhamdulillah saya dengan Pak Puri, alhamdulillah, insya Allah dengan pertolongan Allah saya bisa. Ternyata Rocky sangat membantu mencarikan dana kemana-mana dari alumni semua dicari, terbangun dengan sendirinya dengan baik. Dan yang paling terakhir, karena kami ini yang bertugas pengawas ini habis, ini sudah pensiun, maka kemudian saya khususnya kepada guru-guru binaan saya dan kepada Pak Masudi sebagai ketua MGMP SMA, barangkali pada hari ini ada yang tidak hadir, ini sampaikan permohonan saya, maaf saya kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya selama apa yang saya lakukan itu ada kesalahannya, dan apa tadi yang saya sampaikan ini kurang benar atau mungkin ada perlu difilter ya, monggo besok dipersilahkan. Jadi jangan apa mungkin nombor apa adanya dari saya, tapi saya yakin ini adalah semua adalah berjuang untuk agama di Islam yang akan datang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pojawas bahwa dari SMA itu adalah calon pejabat-pejabat, calon nanti menjadi menteri, jadi bos. Nah ini maka ini harus dibarengi, harus dibimbing oleh Bapak Ibu semuanya sebagai menjadi orang yang berhasil dan berakhlakul karimah. Dan sekali lagi, selama saya menjadi pengawas mungkin ada kesalahannya yang banyak, kekhilafan, mungkin
mungkin kita berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.